Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak ibu sedherek sedaya rahimakumullah, monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa kula lan panjenengan tasih pinaringan sehat wal afiyah, tasih dipun paringi kesempatan saged rawuh wonten menika majelis. Mugi napa ingkang kita lampahi ndadosaken amal sae ingkang dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya, kula panjenengan keluargi kita, langkung-langkung tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah, mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, tema sonten menika muhasabah atas musibah yang melanda negeri kita, ya. Niki tema ingkang sae sebabipun akhir-akhir menika kathah musibah yang kita alami di negeri ini. Kula panjenengan harus mengambil pelajaran baik. Mula kedadosan musibah demi musibah, kedah kula panjenengan bermuhasabah, ya. Kenapa terjadi musibah? Apa sebabnya? Ya, apa kesalahan kita? Dan kita harus bagaimana dengan adanya musibah? Mula niki muhasabah penting. Allah Subhanahu wa taala menika dawuh wonten surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Lah niki kula njenengan dikengken apa? Untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, jangan sembarangan berbuat. Harus kita koreksi, sudahkah perilaku perbuatan kita benar. Nino perintahipun wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu setiap diri melihat, ya, ma qaddamat lighad, apa yang telah engkau lakukan untuk masa yang akan datang. Masa akan datang saged ugi besok, saged ugi lusa, saged ugi benjang ben wonten hari kiamat. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita diperintah menjadi orang muttaqin, bertakwa kepada Allah. Supaya takwa kita bisa terwujud bagaimana? Kita yakin bahwa Allah Maha melihat. Kula jenengan niku sae napa mboten, leres napa mboten, sedaya dipun pirsani Gusti Allah. Niat kita benar-benar ikhlas atau hanya di luar, Gusti Allah menika mirsani.
Lah nek kula jenengan yakin akan hal ini, pasti kita akan berusaha melakukan perbuatan yang baik, tidak hanya sekedar formalitas. Dados ayat ini menganjurkan kita semuanya untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, terutama sedang terjadinya banyak masalah musibah di negeri kita. Musibah niku napa mawon ingkang menimpa terjadi kepada kita dan cenderungnya adalah hal-hal yang buruk, itu musibah. Nek sae niku nikmat. Awake kula jenengan sehat, rezekine kathah, anake genah-genah sedaya niku nikmat karunia. Tapi nek anake beling, awake dhewe lara, duit ya angel golekane, niki musibah bagi kita. Jadi musibah itu condong kepada hal yang buruk. Kenapa ini terjadi? Ternyata musibah itu bisa terjadi dengan 3 sebab. Yang pertama sebagai ujian dari Allah. Saged ugi kula jenengan sakit, gerah, niku Gusti Allah menguji sejauh mana kesabaran kita. Lho niku nek jenengan kula dipun uji mawi sakit, ternyata berobat juga dengan cara yang benar, kita pun sabar, selalu berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Lah nek sae kados ngeten, kula jenengan dipun ngapura dosane, awak mriyang niku banyak dosa-dosa diampuni sehingga seolah dilepas dari neraka. Lho niku nek tiange sabar ngadepi ujian musibah. Lah niki nggih dados ini sebagai ujian sejauh mana kesabaran dan keimanan yang kita punya. Niku sedaya tiyang mukmin diuji niki. Cuma ujiannya beda-beda, ana sing lara, wonten sing memang ekonominya itu susah, ada juga yang keluarganya, ada juga mungkin pekerjaannya dan lain sebagainya. Lah niki ketahuilah bahwasanya musibah bisa wujud ujian, Nomor kalih musibah sebagai teguran, teguran Allah. Kenapa Allah menegur? Mungkin cara pribadi kita sebagai muslim ternyata belum melakukan syariat Islam dengan baik, ketakwaan kita masih jauh, ibadah kita belum bagus, ngeten menika Gusti Allah kadang memberikan teguran. Wujudnya napa? Sakit penyakit saged. Kersane tiyang niku sadar sak umur-umur longko ndonga, longko dzikir. Sakbare awake meriang, watuk wis pokoke ndrodhok awake nembe ya Allah, astagfirullahaladzim lah. Kersane purun eling Gusti Allah. Paringono sehat, paringono saras niki ndonga dzikir dipun lampahi, soalnya dia telah lalai kepada Sang Pencipta. Saged ugi musibah wujudipun teguran. Cara pribadi ngoten niku, cara nasional nggih saged ugi banjir datang, merupakan teguran dari Allah. Kenapa tidak dikelola alam ini dengan baik? Banyak hutan ditebang tanpa memperhitungkan dampak lingkungan yang ada, sehingga terjadi banjir dadakan besar, menjadi musibah sebagai peringatan. Seolah kalau orang tua anaknya nakal dijewer, diselentik, supaya apa? Dia sadar akan kesalahannya dan tidak mengulang kembali. Lah ini sebuah pelajaran besar, teguran atas kelalaian umat manusia. Saged ugi nomor 3, musibah niku mergo azab, murka Allah. Kenapa Allah turunkan murkanya? Karena banyak orang-orang yang ingkar kepada Allah. Gusti Allah maringi nikmat sing boten kantenan jumlahipun, tapi boten purun syukur. Niki dengan nikmat malah berbuat maksiat. Lho niku cara wong tua nek anake wis disangoni macem-macem, tukokne HP, kebutuhane dituruti kok nakal, beling sekolahe
mboten wonten hasilnya. Wong tua kan gemes nih nggih. Gemes. Akhirnya mungkin akan dikurung di rumah, ora entuk jajan, ora entuk medal saka griya karena orang tua ya tidak suka dengan perilaku perbuatannya. Allah juga demikian. Kita manusia, bangsa kita telah diberikan nikmat yang tidak terkira. Indonesia niku ngungkuli negara-negara liyane. Ya. Kalau di Cina sana, di Cina itu lahan-lahan itu tidak sesubur yang kita punya. Di sana itu padang tandus, mereka merekayasa dengan teknologi yang canggih menjadi bagus. Lah asline ngene kula jenengan iki ora sah di teknologi pun subur, ya. Kemudian barang tambang di negara kita melimpah, ya. Kemudian juga cuaca suasananya baik. Jadi nikmat yang luar biasa. Nek ngeten iki ndadosaken warga kita, bangsa kita tidak syukur kepada Allah, tidak menjadi baik perilakunya, ibadahnya, maka bisa jadi Allah memberikan teguran keras, murkanya, sehingga banyak hal-hal buruk menimpa bangsa kita. Niku pertama nggih pendahuluane nggih. Sakniki napa wujude musibah sing kula njenengan raoske niki? Kalau bencana alam ya seperti gempa, gunung meletus niku memang napa istilahnya terjadi secara alami. Bisa jadi teng mriku mboten wonten tiyang, mboten apa gununge meletus, wong pancen niku peristiwa alam, ya. Tidak untuk peringatan manusia, tidak untuk ujian, tidak untuk teguran orang-orang penduduke. Ya, misalnya seperti itu bisa terjadi. Di daerah-daerah terpencil yang tidak ada penduduk bisa jadi banjir bandang terjadi, longsor terjadi, karena ini ya termasuk bagian dari ya bencana alam. Ya, niku nggih. Ya, tapi wonten persoalan musibah yang berkait dengan manusia. Kadang-kadang ya wujudnya bencana alam. Kadang-kadang boten. Sing boten apa sing paling besar ini? Ternyata konflik sosial di negara kita ini serius. Ya, antar umat beragama Islam dengan non-muslim sering terjadi percekcokan, pertentangan, tidak bisa saling menghormati. Kita sesama muslim, rukunnya masih sulit, persatuannya masih rapuh. Nah, niki sholat jamaah nu ganjarane kathah, kula njenengan dipanggil melalui muadzin, tapi berapa warga kita yang hadir untuk menunaikannya? Lah niku terus niki termasuk bagian dari kurang bersatunya, kurang kompaknya kaum muslimin. Nah niki termasuk musibah ngoten niku. Ya, karena sholat berjamaah itu sangat dianjurkan, terutama bagi para bapak. Ya, krisis moral, ini musibah besar di bangsa kita ini. Dengan teknologi medsos niku ternyata banyak hal-hal tidak pantas, ya, dibagi dari satu kepada yang lain. Ya, ini termasuk krisis moral. Banyak orang-orang tidak lagi punya rasa malu untuk berbuat dosa. Lah niki ya, termasuk juga banyak para pejabat-pejabat ya yang tidak malu berbuat dosa, korupsi. Zaman biyen aib yang besar. Banyak sekarang pejabat korupsi niku ya dipublikasikan orang duwe rasa isin, seolah bangga guyang-guyu ya, mboten malu. Dan ini keadaan di negeri kita semacam ini merupakan musibah yang besar, terutama juga harga kebutuhan tidak stabil, kadang-kadang murah terjangkau, kadang-kadang dadak larang ya. Orang-orang yang kerja sekarang mboten kados riyin, sakniki nyambut damel niku sewaktu-waktu bisa di PHK. Nek riyin kan duwe kekuatan nggih. Jadi pabrik perusahaan itu ada organisasinya, punya kekuatan, ya. Terus saat ini mboten, ya, outsourcing, ya, menggunakan
kekuatan luar untuk mengelola pegawai, sehingga kalau memang nggak butuh ya keluar, tidak ada hak lain-lain untuk protes dan lainnya. Dan menunggu bapak-bapak mengalami, padahal menanggung keluarga, ya dikeluarkan begitu saja, ngelamar meneh yo angel golek gawean niku. Wis tambah umur tambah tua, kalah karo sing nom-nom. Padahal punya tanggungan keluarga, anak-anak. Bagaimana seperti ini? Merupakan satu kasus yang berat di negeri kita, ya karena ya negara kita, pemerintah kita belum memberikan jaminan tentang tenaga kerja secara aman, ya. Niki persoalan yang serius, sehingga mengancam ketentraman bangsa kita untuk meraih kebahagiaan, ya. Kemudian juga termasuk musibah munculnya berbagai macam penyakit. Saat ini nembe isu napa Bu? Flu babi. Saat ini flu babi hampir seperti Covid zaman biyen corona niku nggih. Flu babi penularannya mudah nggih, nek meriang terus flu niku, batuk niku mboten mantun-mantun. Mudah penularannya sekarang, banyak ya warga kita ya mengalami penyakit seperti itu. Mulane nek riyen kula jenengan niku ningali teng rumah sakit tidak seperti sekarang. Sakniki rumah sakit pundi mawon pasiennya itu penuh, ya Kendal, ya Kaliwungu nggih, Semarang niku ora ana sing kosong. Teng pundi-pundi panggenan. Ya, padahal sekarang itu kehidupan semakin terjangkau. Kenapa? Penyakit datang dengan berbagai macam ya jenisnya seperti itu, ya. Nek mbiyen mboten kados ngoten. Tiang niku teng Karyadi niku wis dibawa teng Karyadi pun serius penyakite. Sakniki nggih bendina ora ana sepine. Ya mula kula jenengan sehat ya harus bersyukur, karena ternyata banyak dari warga kita yang mengalami sakit. Ini merupakan musibah besar. Dengan beberapa hal ini timbul pertanyaan, ya kenapa itu semuanya terjadi? Ya, apa salah yang dilakukan oleh bangsa kita sehingga muncul berbagai macam jenis musibah tadi? Ini perlu menjadi bahan muhasabah, perlu menjadi bahan untuk introspeksi diri. Setunggal niki nggih, kula jenengan dipun paringi nikmat ingkang kathah, ternyata dereng cekap syukuripun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Satu ini, bangsa negara kita ini telah diberikan karunia Allah yang sangat luar biasa. Baik negerinya juga aman, ya. Segala sesuatunya ada, bahkan melimpah ruah. Tapi syukurnya kepada Allah masih kurang. Lah kurang syukur niku wujude napa? Ibadahe tasih kirang. Banyak ibadah hanya dilakukan luar. Kami muslim, identitas muslim, berhijab, berpeci, baju koko, baju takwa, tapi dalam hatinya masih suka ngrumpi, menggunjing, sifat bohong, dan juga akhlak buruk yang lain. Dan niku sing dumugekake musibah niku. Bangsa negara kita telah dipilih secara demokratis, wakil-wakil rakyat, pemimpin ternyata tidak menunjukkan ya kepeduliannya kepada rakyat. Aspirasi rakyat tidak bisa diperjuangkan. Nah niki ndadosake napa? Gap antara rakyat dengan pemerintah, terjadi gap. Makanya demo, tuntutan senantiasa terjadi karena tersumbat aspirasi yang diinginkan oleh rakyat. Ditambah lagi para pemimpin-pemimpin tidak menunjukkan akhlak yang baik, tidak menunjukkan sosok untuk diteladani. Kasus-kasus yang menimpa para pemimpin banyak. Ya korupsi, nggih termasuk nepotisme, termasuk napa malih? Kolusi, ya. Hukum tidak bisa ditegakkan, macam-macam hal terjadi. Ya.
Kemudian orang-orang yang kurang beruntung dari bangsa kita, yang ekonominya rendah, pendidikannya rendah, merasa terzolimi. Akhirnya apa? Yang semacam ini membuat bangsa kita semakin terpuruk. Ditambah lagi apa? Lingkungan yang ada di tempat kita tinggal ini banyak telah dirusak tanpa ada solusinya. Mula Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat, di laut, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh perilaku manusia. Manusia yang melakukan kerusakan. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, sebagian akan ditampakkan Allah akibat dari rusaknya alam. Sebagian mawon ditampakkan, banjir terjadi. Ikan-ikan di laut sudah sepi karena air laut terkontaminasi dengan pabrik dan lainnya. Ya. Kemudian juga iklim tidak menentu karena alam dirusak oleh manusia. Dan ini sebagian ditunjukkan oleh Allah. Munculnya banyak penyakit karena makanan-makanan sudah tercemar oleh pestisida yang tidak menyehatkan. Nah, semua itu sebagian ditunjukkan Allah supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya orang yang berbuat kerusakan kembali kepada jalan yang benar. Lah niki, ini sudah ada keterangan dalam Al-Qur'anul Karim. Mula sedaya perkawis ingkang kita sebut kala wau sing awon-awon niki berakumulasi, ngumpul, akhirnya menjadi suatu penderitaan yang naik ke langit, menjadi doa-doa yang naik ke langit, sehingga timbullah murka Allah. Musibah demi musibah terjadi. Ojo dikira orang-orang yang level bawah hidupnya susah itu mereka tidak punya peran. Perannya sangat besar. Apa peran mereka? Kalau mereka dizolimi, maka doa mereka tidak ada yang dapat menghalangi, sehingga doanya menembus langit dan turunlah peringatan-peringatan Allah untuk bangsa kita. Lah ngeten menika kedah dipun sadari. Bagaimana cara menghentikan semuanya itu? Tidak ada lain, mari kita kembali kepada syariat Allah, menjadi hamba Allah yang bersyukur, peduli kepada sesama, tidak merusak alam lingkungan, berperilaku baik, insya Allah semuanya akan teratasi. Sebabipun seandainya ini dalam Al-Quran diterangkan, seandainya umat manusia, suatu bangsa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan oleh Allah keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu konsepnya. Nek kulon jenengan bangsa Indonesia ini benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar, tidak lagi melakukan hal yang buruk, la fatahna alaihim barokati minas sama wal ard, niscaya Allah akan bukakan pintu langit dan bumi dengan rahmatnya. Niku nggih, dados niki monggo dipun wiwiti saking kulon jenengan sedaya. Marilah kita berpindah dari hal yang buruk menuju hal-hal yang baik. Minimal lingkungannya kulon jenengan akan turun berkah, minimal malih keluargane kulon jenengan akan turun berkah. Lah niku anake bojone monggo dipun ajak nglampahi ingkang sae, dipun tebi perkawis ingkang awon, kita tunjukkan iman takwa yang bagus, insya Allah dalam keluarga kita akan diturunkan Allah rahmatnya. Kalau seperumahan ini semuanya iman takwanya sempurna, Allah akan turunkan rahmatnya. Kalau bangsa kita semuanya beriman bertakwa, maka Allah akan turunkan rahmatnya. Niku sampun dados
konsepipun Allah Subhanahu wa taala. Menika antawisipun beberapa keterangan tentang muhasabah, ya, tentang musibah yang menimpa bangsa kita. Ini semoga bisa diambil pelajaran dari keterangan ini. Sampun cekap menika Bu? Kados pun cekap menawi anggen kula matur wonten kekirangan kekhilafan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.